Halo, selamat sore teman-temanku yang baik. Hari ini Rabu 29 April 2020 dan saya ingin sharing refleksi saya atas bacaan rohani saya hari ini. Hari ini juga pesta Santa Katarina dari Siena, itu seorang perawan dan pujangga gereja, ya, luar biasa sekali. Judulnya ialah Bersukacitalah karena Tuhan Yesus Kristus. Bersukacitalah karena Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Nah, itulah temanya diambil dari itu. Ya, sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Nah, judulnya ialah Bersukacitalah karena Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-temanku yang baik, di zaman now ini, ya, apalagi di wabah COVID-19, tetap aja mengalami sukacita di dalam kondisi sekarang, teman-temanku. Karena Tuhan Yesus Kristus yang saya alami. Mengapa? Contohnya, di dalam komunitas Couples for Christ sudah dibuat katalog dari produk-produk teman-teman yang memiliki produk-produk yang bisa dijual antar komunitas anggota-anggotanya, bahkan disebar ke yang lain. Dan saya mendengar teman-temanku yang punya produk itu banyak sekali orderan, dan juga termasuk di lingkungan-lingkungan. Banyak pesanan. Kalau dari Pamulang ke Alam Sutra ada orderan, tetapi terlalu jauh. Jadi pengirimannya agak jauh. Tapi semua bersukacita. Termasuk saya alami. Saya mengalami sukacita karena ada orderan juga dari katalog yang dibuat. Dari Mazmur bab 66, ayat 1 sampai dengan 3a, ayat 4 sampai dengan 5, ayat 6 sampai dengan 7a, dan refren ayat 1. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Wah, sungguh senang sekali. Nah, sungguh kena betul Mazmur hari ini. Bahwa Tuhan berkarya nyata di dalam hidupku dan hidup semua pada teman-teman juga. Dan kita mengalami sukacita. Tentu teman-teman juga sama seperti saya, mengalami sukacita, bukan? Bait pengantar Injil. Setiap orang yang percaya kepada Anak beroleh hidup yang kekal, dan Aku membangkitkannya pada akhir zaman, sabda Tuhan. Dan Injil Yohanes yang sama dengan itu, Yohanes 6 ayat 35 sampai dengan 40. Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak beroleh hidup yang kekal. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Teman-temanku, refleksiku bahwa kata-kata dari sabda Tuhan itu, dari kitab suci itu luar biasa sekali. Nyata, tegas, bahwa inilah kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, memperoleh hidup yang kekal, dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Sungguh istimewa, bukan? Dan banyak yang belum tahu itu. Nah, sekarang tugas kita untuk mewartakannya. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Bertobatlah dan percayalah kepada Tuhan Yesus, supaya kita mulai hidup yang baru dan mengalami sukacita karena Tuhan Yesus. Teman-temanku, dan hari ini pesta Santa Katarina dari Siena. Yang menariknya adalah Santa Katarina ini dijelaskan di buku Orang Kudus sepanjang tahun bahwa beliau
terlahir di Prancis ya, di Siena, dari keluarga yang besar, tapi hidup sederhana. Tapi anehnya, dia itu tidak bersekolah dan tidak pandai menulis. Tapi beruntung juga, karena pada waktu dia masuk ke biara, itu dia mengalami, bisa mengikuti doa ofisi di kemudian hari ketika ia masuk biara. Itulah yang menariknya. Dan menariknya lagi ialah, sejak masuk dalam ordo ketiga Santo Dominikus, Katarina makin memperkeras puasanya. Banyak kali ia tidak makan, kecuali menerima komuni kudus. Nah itulah teman-temanku, dia menjadi kuat karena menerima komuni kudus setiap hari. Dan kita dianjurkan oleh Sister Ruth Sulaiman untuk ikut juga misa kudus live streaming, supaya kita kuat ya, dalam komuni batin. Karena masa COVID-19 ya, kita nggak menerima fisiknya, kita nggak, tetapi kita bisa menyambutnya dalam komuni batin. Karena disitulah kekuatannya. Santa Katarina mengalami sukacita karena selalu menerima komuni kudus. Dia bahkan bisa mendamaikan raja-raja yang berperang. Ya, Paus kembali lagi ke Roma. Dan dia meninggal dunia di Roma dalam usia 33 tahun. Ya karena fisiknya yang lemah ya, karena puasanya keras sekali. Puasanya keras, tetapi rohaninya begitu kuat. Makanya Santa Katarina seorang perawan dan pujangga gereja. Teman-temanku, di dalam masa yang penuh tantangan ini, kita bisa mengalami sukacita. Bahkan kita bisa membawa sukacita ke dalam hidup di dunia ini kepada sesama, kepada teman-teman yang lain. Mengapa? Karena kita diajak untuk selalu menjalin relasi, merefleksikan hidup kita dalam bacaan rohani hari ini dari kalender liturgis ya, Katolik, dan juga ikut misa kudus, kita menerima komuni kudus, menerima Tuhan ya, dalam komuni batin. Itulah yang membuat kita, saya dan teman-teman mengalami sukacita ya, karena Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bisa juga berbagi kepada sesama kita yang lain, berbagi kabar baik, berbagi yang baik kepada teman-teman, kepada semua. Dan itu mengalami sukacita, walaupun di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah penderitaan, kita mengalami sukacita. Oke, teman-temanku, tetap menghadirkan kekuatan kasih Kristus yang membawa sukacita kepada semuanya di dalam hidup yang penuh tantangan ini, karena Kristus. Bersukacitalah karena Tuhan Yesus Kristus. Oke, teman-temanku, demikian sharing saya. Selamat bekerja, penuh iman, penuh harapan, dan cinta kasih yang berkobar-kobar kepada Tuhan dan sesama. Bye, dari Willy Wibianto.